Hai, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini saya akan menceritakan sebuah cerita mistis yang berjudul Adikku Jadi Tumbal Pesugihan, yang saya ambil dari akun Twitter yang bernama @bian_sabil1. Untuk kalian yang ingin langsung membacanya, silakan saja kunjungi akun Twitternya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk memfollow akun Twitter si penulis. Sebelum saya melanjutkan kisahnya, silahkan subscribe dahulu ke channel YouTube saya dan juga jangan lupa untuk tekan tanda like. Temanku, sebut saja namanya Dion. Dia teman waktu Jambore Pramuka SD tahun 2008. Punya adik, yang gak bisa ngomong dan berumur 15 tahun, bernama Siti. Dan kejadian ini terjadi waktu aku kelas 2 SMA di Kudus, di daerah Jepara, Kudus dan sekitarnya. Waktu itu aku sekolah di MAN kelas 11 IPS di Kudus dan tinggal dengan mbahku atau nenekku yang tinggal di daerah Purwosari. Waktu itu aku berangkat sekolah dengan sepeda ontel peninggalan kakekku. Kemana perginya pun aku membawa sepeda ontel itu. Walau kadang rantainya sering copot dan datang sekolah dengan tangan penuh dengan oli rantai. Tapi itulah kenanganku waktu sekolah dulu. Singkat cerita, ketika aku semester 3 atau semester 1 kelas 11, aku melihat notif FB-ku yang banyak sekali karena jarang aku buka. Nama FB-ku Bian Sambil. Akhirnya, aku lihat banyak sekali pesan yang masuk. Ada cewek, ada cowok, banyaklah pokoknya. Sampai akhirnya aku menemukan salah satu pesan dari temanku Dion. Dion itu anggap saja nama samaran. Pesan yang banyak sekali. Dan aku menemukan kata-kata pesannya kurang lebih seperti ini. "Bi, I need your help. Gimana kabarmu? Baik saja kan? Aku butuh pertolonganmu untuk menemaniku melakukan suatu proses yang merubah hidupku ke depannya. Bisa nggak? Kalau bisa, aku tunggu besok sepulang sekolah asar di alun-alun Simpang 7. Jujur aku kaget karena teman kemahku dulu ini sebelumnya jarang kontakan denganku. Tapi dia tiba-tiba meminta tolong kepadaku untuk menemani dia melakukan suatu proses dan lain-lain. Karena aku penasaran dan memang pengen tahu waktu itu, ya sudah, aku terima. Aku balas inboxnya seperti ini. Di Menara Kudus saja sambil ziarah. Aku habis pulang sekolah langsung ke Menara Kudus, naik sepeda karena dekat jam 4, dekat menara, baju seragam putih, yang ganteng dan sipit, ditunggu. Dion pun langsung memberikan balasan kepadaku. Oke, aku bawakan jajanan nanti. Singkat cerita, aku pulang ke sekolah langsung ke menara dan ziarah sebentar ke Sunan Kudus dan menunggu temanku di menara sambil makan martabak telur puyuh. Setelah sholat asar, aku menunggu Dion jam 4. Dion pun datang dengan setengteng plastik piscok. Wah, Masya Allah, konco iki tambah ganteng saiki bi kowe, kata Dion. Wih, jelas. Gimana kabarmu, Rek? Makin putih aja dirimu, tapi gak tinggi-tinggi. Sandal Bian ke Dion. Setelah lama kita saling mengakrabkan diri kita, sampai pernah mengingat kejadian kita mandi bareng waktu kemah. Akhirnya, Dion tiba-tiba menceritakan tujuannya mengajakku untuk menemaninya ke suatu proses dan lain-lain. Dion berkata, "Bi, aku sekarang sudah gak sekolah dan hanya lulusan SMP.
Orang tuaku meninggal dua-duanya karena tragedi suatu kecelakaan. Sekarang aku hanya tinggal dengan adikku di daerah dekat sekolahmu. Cuma sebulan kok, karena aku ada urusan penting yang aku harus selesaikan di sini. Terus? Tanyaku. Nah, Bi, ada perusahaan milik bapakku dulu sedang terbengkalai di daerah Jepara, yaitu ukiran Jepara. Tapi Bi, aku lagi gak ada modal untuk mendirikan lagi perusahaan ini. Bentar Cok, apa-apaan ini? Terus kamu mau ngapain? Nyari modal ke bank? Atau gimana? Kok minta tolong ke aku? Tanyaku lagi. Enggak, hehehe. Aku dapat saran dari Pak Deku untuk melakukan suatu proses ritual yang... Astagfirullahaladzim, Dion, mau ngepet atau apa ini? Enggak, aku gak mau nolongin. Aku gak ikut-ikutan musyrik nyari duit dari cara yang halal. Bentar Bi, tenang Bi, aku gak libatin kamu. Cuma minta nemenin doang, dan gak usah ngapa-ngapain, cukup nemenin. Kamu juga pernah dimintain makhluk lain kan waktu lahir dan waktu kecil kan? Pak Deku tahu semua. Aku mulai tiba-tiba berhenti berpikir dan mendengarkan semua celotehnya. Dari Senin sampai Minggu, temenin aku habis asar ya pulang sekolah. Rumahku di bla bla bla. Dan nanti kalau misalkan belum ada aku, ada si Siti yang nemenin. Tapi dia gagu gak bisa ngomong. Kalau butuh apa-apa, ngomong ke dia aja. Entah aku terhipnotis atau apa aku mengiyakan ajakan tersebut. Tapi emang penasaran juga apa yang dilakukan si Dion selama minggu ini. Ya udah aku temenin. Ingat, aku gak mau bantuin apa-apa dengan yang kamu lakukan itu. Siap, Senin aku tunggu habis asar ya, katanya. Kasih aku makan sampai rumah ya. Aku kadang gak jajan waktu siang, sangu dikit. Ya gampang, si Siti masaknya enak kok. Akhirnya kita berpisah waktu itu. Tapi yang aku perhatikan, Dion gak mau aku ajak sholat. Aku ajak duduk di pelantara masjid gak mau. Ziarah dan lain-lain juga gak mau. Ada apa dengan Dion? Aneh sekali. Ngobrol saja tadi sambil berdiri sandaran sama Menara Kudus. Ya sudahlah, aku kasihan juga. Orang tuanya meninggal dua-duanya. Adiknya cewek lagi. Waktu itu hari Sabtu. Malamnya, sewaktu aku tidur, aku merasa tidak tenang. Karena seperti ada sesuatu yang mengganjal di pikiranku. Dan juga ketika aku tidur, sepertinya ada yang memperhatikanku dari jauh. Puncaknya, ketika Minggu subuh pas aku mau nyuci seragam buat hari Senin, jam 5-an, aku rendam dulu bajuku. Setelahnya, aku menimba air untuk mencuci dan mandi. Sepi sekali, hujan rintik-rintik sedikit. Pas waktu lagi ngisi air bak buat mandi, tiba-tiba ada suara gebyuran air di dalam kamar mandi. Sayup-sayup aku mendengar dia juga gosok gigi, karena mungkin aku kira beliau itu adalah mbahku atau budeku. Makanya aku nyeletuk, "Mbah!" Tidak ada jawaban. "Bude!" Tidak ada jawaban juga. "Kan aku habis ngisi air Mbah, Bude. Mbok ya nanti dulu mandinya, kan aku capek ngisi air terus. Nah aku capek nanti beliin getuk ya Mbah, Bude." Tetap tidak ada jawaban. Glotak, gedepuk. Ada suara gayung sama orang jatuh di kamar mandi. Aku refleks menghentikan kegiatanku menimba air. Aku langsung ke kamar mandi untuk mengecek siapa yang jatuh di kamar mandi. Aku takutnya mbahku yang jatuh seperti waktu itu. Tapi waktu aku cek, tidak ada orang. Anjir, aku merinding seketika. Pas keluar kamar mandi yang posisinya di luar itu, tiba-tiba aku ngelihat bayangan hitam itu di dekat sumur dan bermain katrol sumur tersebut. Aku tidak bisa bergerak
Aku melirik ke ember cucian. Ternyata cucianku masih ada. Alhamdulillah. Aku melirik bayangan hitam itu lagi. Tapi sekejap hilang. Pas aku bisa bergerak dan mau balik ke rumah, ada yang bisikin di telingaku dengan bahasa Jawa halus. Nada seorang cewek yang artinya kalau tidak salah, "Mas, gak usah kesana hari Senin ya. Bahaya buat kamu dan keluarganya." Hihihi. Langsung aku lari ke rumah, menuju dapur dan meminum air putih sebentar, dan ingin kulanjutkan mencuci nanti pagi. Tapi ada Bude. Budeku heran, si Bian ini kok takut gitu, kayak habis lihat sesuatu. "Nang, lah ngopo kok melayu-melayu? Ono opo?" tanya budeku. "Boten Bude, tadi hujan," jawabku. "Oh, ya sudah kalau begitu. Ini tolong buatin teh sama masak nasi ya. Bude mau ke kamar mandi dulu." "Enggak Bude," jawabku. Pas aku lihat Bude jalan ke kamar mandi dan masuk ke kamar mandi, gak ada sesuatu yang aku lihat. Aku bingung, suara siapa tadi yang membisikiku? Sudahlah, mungkin itu hanya halusinasiku saja. Sambil mengaduk teh manis dan langsung memberikan teh manis itu ke nenekku yang sedang sakit. Hari Senin pun tiba. Sepulang sekolah, sepedaku kayu. Ternyata dekat dengan sekolahku. Hanya 15 menit aku telah sampai ke rumah kontrakannya. Aku parkir sepedaku dan aku ketuk pintu rumah berwarna hijau muda. Tok tok tok. "Assalamualaikum Dion." "Siti, ini Bian." Siti membukakan pintu dan tersenyum padaku. Kubalas senyumannya dengan senyumanku yang paling manis. Sampai aku gak berani menatapnya, karena si Siti itu anaknya manis sekali. Mas Dian kemana Siti?" "Mas Bian ada keperluan soalnya sama masmu." Sambil memperagakan tangannya dengan bahasa isyarat bahwa Mas Dion lagi pergi mencari sesuatu. Dan aku akhirnya disuruh masuk di ruang tamu. Di situ Siti sudah menyiapkan makanan dan minuman buatku. Dalam hati aku berpikir, wah, si Dion benar-benar ngelakuin itu dan mempersiapkan makanan setelah aku sekolah. Siti dengan bahasa isyaratnya menyuruhku untuk makan. Aku pun permisi dulu kepada Siti untuk makan terlebih dahulu. Dan dia mengangguk tanda mengiyakan. Aku akhirnya makan dengan lahap dan minum es teh dengan segar. Lalu tak lupa setelah makan, aku beresin ruang tamu dan menyuci piring bekasku tadi. Aku tidak mau merepotkan Siti, dan lagian aku juga dididik dari kecil kalau habis makan di rumah orang memang harus kita yang beresin dan menyuci piring sendiri. Setelah aku mencuci piring, aku rehat sebentar di ruang tamu beralaskan karpet yang empuk. Kontrakannya nyaman, tapi terasa banyak yang memperhatiin. Aku merasa diperhatikan di lukisan kontrakannya. Aku mencuci piring sangat hening sekali. Belakangnya kebun, dan aku tidak melihat Siti lagi setelah aku makan. Mungkin dia di kamar, ada keris, dan sepasang sepatu Jawa juga yang dicantelin di dinding itu. Di depan ada kendi berisi air melati. Di pintunya, di bagian belakang ada tulisan Arab yang gak pernah aku lihat. Aku mulai kepo dengan barang-barang di rumah ini. Pas ingin melihat lukisan anak kecil dekat kamar, tiba-tiba Dion muncul. Dion muncul membawa cangkul, linggis, dan 5 ayam cemani. Ayam berwarna hitam. Bi, udah di sini aja? Udah makan?" tanya Dion. "Udah kok, makasih ya. Masakan Siti enak banget. BTW, barang yang kamu bawa ini untuk apa? Dan ayam cemani ini kau untuk apakan?" "Bakar," tanyaku.
Buat ritual, Bi. Ayam cemani ini nanti aku sembelih di belakang rumah. Dan darahnya aku ambil buat mandi. Sek, Cok. Sek. Kamu mau mandi pakai darah cemani? Edan kowe? Tanyaku. Iya, tenang aja. Ini pembukaan ritual aku untuk seminggu ini. Terus yang cangkul, linggis, buat apa? Mau bongkar kuburan bapak dan ibu. Mau diambil kayu kuburannya buat ritual juga. Nanti temenin ya malam ini. Kuburannya deket lereng bukit. Sepi kalau habis maghrib. Jadi nanti kita habis maghrib pergi ke sana buat ngambil kayu itu. Ih, Nggak ikut aku. Asem gue, kuburan orang tuamu kamu bongkar dan mau diambil kayunya buat ritual. Gila, sumpah ini gila. Kesambet apa dirimu, Cok? Sorry no, mending kamu temenin aja. Gak usah komen ini itu, kan aku cuma minta ditemenin. Takut mereka marah, jawab Dion. Siapa mereka? Tanyaku. Kamu lihat aja sendiri nanti. Aku waktu ngambil kayu di kuburan. Dah ya, aku mau motong ini ayam. Kalau ada bau amis, yaitu bau aku mandi ini. Tapi bro, aku habis maghrib belum izin Mbah sama Bude untuk pergi malam. Tadi waktu beli ayam cemani, aku mampir ke rumah Mbahmu. Aku udah minta izin, santai. Jantungku tiba-tiba berdetak kencang. Aku merasa ada yang memperhatikan aku kali ini. Aku melihat sorot mata Dion yang mulai mengerikan. Tapi dia senyum kepadaku dan meninggalkanku di rumah itu dengan sejuta pertanyaan. Setelah beberapa menit Dion mandi, ada bau melati yang menyerbak di dekatku dan bau amis yang mirip dengan darah manusia lewat begitu saja di depanku. Gelas yang aku minum bergerak sendiri dengan perlahan-lahan. Di pintu, saut-saut ada yang mencakar perlahan di kontrakan itu. Apa yang aku lakukan? Mungkin kalau kalian ketika mengalami itu, sejenak akan diam dan memperhatikan sekeliling, takut ada sesuatu yang muncul. Begitu juga denganku. Srek, ting. Ting, gelasku dimainin. Suara cakarnya di pintu lambat laun berubah dengan suara gerakan jari di pintu. Jam menunjukkan pukul 5. Aku ingin mandi, tapi kamar mandi dipakai ritual itu. Dan aku masih takut untuk beranjak ke tempatku sekarang. Tuk, tuk, tuk. Seperti suara jari diketukkan ke pintu. Krek, krek. Krek, bau melati akhirnya tercium sangat menusuk hidung. Aku akhirnya langsung pergi keluar kontrakan itu dan berniat mandi di masjid dekat situ. Aku gak kuat baunya dan aku takut diganggu seperti itu. Akhirnya aku lari ke kamar mandi Dion. Dion, habis maghrib aku tunggu di masjid ya. Kontrakanmu bau melati, takut aku. Dion tidak menjawab, tapi aku bodoh amat langsung pergi ke masjid dan menaruh sepedaku di masjid saja. Dan di masjid, aku mandi dan sholat tahiyat masjid dulu dan menunggu waktu sholat maghrib. Tapi sampai sholat tahiyat pun, aku tidak tenang. Aku terus-terusan beristighfar kepada Allah. Akhirnya Dion menjemputku di masjid. Tak lupa, aku kunci gembok sepeda kesayangan mbahku itu agar tidak hilang di masjid. Enggak mau aku naruh di rumah itu. Takut. Dengan tolakan yang sama, Dion enggak mau aku ajak sholat maghrib. Sambil menyalakan rokoknya dan menghidupkan motornya, kita berangkat ke makam orang tua Dion. Tidak henti-hentinya aku beristighfar agar dijauhkan dari sifat musyriknya. Dion memecahkan lamunanku. Bi, mau rokok? Aku beliin. Suka rokok apa? Biar mampir ke warung bentar ya.
Enggak bro, aku nggak ngerokok dan selamanya mungkin nggak akan ngerokok. Sampai sekarang pun aku belum menyentuh rokok di umur 21 ini. Dih, culun amat bro. Bodoh, udah nggak usah bahas rokok, cepetin ini kita ke bukit, jalan udah makin sepi ke sana nih. Bi, nanti sampai sana, kamu nggak usah ikut ke liang lahatnya ya, biar aku aja. Kamu nunggu di gubuk deket situ aja, jagain motor sama jagain aku. Takut kalau ada orang ngintip. Jancuk, merinding aku ini Dion. Buruan apa? Iya dah ya. Pas masuk ke kuburan, di pinggir jalan bukit itu hanya ada 3 pohon. Pohon asem, pohon bambu, dan pohon pisang. Lampu yang menyala hanya di kuburan itu pun pakai lampu kuning. Dan di jalanan pun ke arah sana hanya lampu motor yang menyinari jalan ke kuburan dekat bukit ini. Aku turun dan langsung baca ayat kursi dan salam kepada para ahli kubur di sini. Bi, jagain bentar. Nih aku kasih Rubik buat mainin biar gak bosen. Semoga bisa ya, tunggu bentar dan duduk di situ. Jaga pikiran, jangan sampai kosong Bi. Dalam hatiku, gila lo ya, ditinggal di kuburan yang sepi banget cuma dikasih Rubik. Anjir. Cepet besok aku sekolah, kataku. Pas aku nerima itu Rubik, Dion langsung lari bermodal senter, linggis, dan cangkul ke arah kuburan itu. Tapi jujur, main Rubik emang worth it banget. Buat ngilangin sepi. Aku mainin itu sampai pusing benerin ini itu ke bagian kiri dan ke kanan. Pas lagi asik-asiknya, tiba-tiba lampu di gubuk mati. Dek, dek, dek. Hanya ada suara jantungku yang berbunyi. Biasanya aku itu takut kalau sudah di posisi seperti ini. Tapi entah waktu itu memang sudah dihipnotis Dion atau apa, jadi aku agak berani, walau masih takut. Ada bau bunga kantil semerbak di bawah gubuk ini. Aku takut sekali. Jujur, sambil memperhatikan sekitar dan motor itu, aku tidak henti-hentinya sholawat. Lampu akhirnya menyala lagi. Aku sedikit tenang dan lanjut duduk di gubuk tadi. Tadi memang niatnya lari sih. Tapi mau lari gimana? Perjalanannya aja kayak begitu seremnya. Ketika lampu gubuk itu menyala, bau bunga itu pun hilang. Namun di atap gubuk yang beralaskan daun lontar atau semacamnya, terlihat cembung dan seperti ada yang duduk di atas itu. Aku diam saat itu. Dia bergerak ingin turun dari atap. Aku perhatikan dari bawah, mulai bergeser dan ingin turun. Aku tetap memperhatikan, namun pas hampir ingin turun, dia hilang. Cembung di atapnya kembali seperti sedia kala. Aku pun merasa lebih tenang. Di saat aku ingin memainkan Rubik lagi, tiba-tiba kakiku diseret dari kolong. Cuma menyeret saja. Dengan tangan berbulu itu, aku merasakan ini seperti genderuwo. Aku langsung mencoba melepaskan dari tangannya tanpa melihat makhluk itu. Pas akhirnya dia melepas genggamannya, aku langsung lari ke arah motor dan menyalakannya dan hampir ingin meninggalkan Dion. Pas ingin memasukin gigi pertama, aku dikejutkan dengan anak kecil yang bermain di gubuk tadi dengan badan yang berlumuran lumpur dan badan yang tidak lengkap. Dan ketika aku gas itu motor, ingin keluar dari kuburan, si Dion muncul dengan senyuman. Pas Dion naik, aku tidak mau berbicara dengan dia dan melihat sekilas gubuk tadi yang masih dibuat mainan sama anak-anak tadi. Sambil jalan, Bi, aku udah dapat kayunya dan ku belah jadi kecil-kecil buat ritual aku. Lega coy, akhirnya bisa ngambilnya. Gila loh, janco, aku habis digangguin genderuwo dan bocah yang badannya gak lengkap. Dan kamu sangguin aku
Rubik aja. Terus kamu naik motor dengan senyuman lebarmu dan mengajak aku makan bakso. Hah? Kok bisa? Pulang dan antar aku ke masjid. Aku mau wudhu. Pintaku ke Dion. Iya Bi, iya maaf. Terus sesampainya di masjid, aku langsung berwudhu dan sholat sunnah. Dion menunggu di luar. Setelah aku habis sholat, aku langsung menuju ke sepeda dan beranjak pulang. Tapi Dion mencegahku. Apa? Tanyaku ke Dion. Besok kita ke rumah Pak De aku. Ada sesuatu yang mau aku ambil, katanya. Ya terserah, aku balik. Assalamualaikum. Sampai rumah jam setengah 10-an. Aku mencuci kaki, muka sama tangan dulu. Terus menuju ke dapur untuk buat teh. Kemudian aku menuju kamar mbahku. Mbahku masih berbaring lemah, namun dia senyum kepadaku. Ini mbahku yang kudus, bukan mbahku yang tragedi kepala pocong itu. Aku melihatnya sangat tenang, dan setelah tenang, aku menuju ke kamarku dan melepas baju. Aku berniat mengerjakan tugas nanti sebelum subuh saja. Aku masih kepikiran dan masih takut. Namun, kelelahanku mengalahkan rasa takutku dan akhirnya aku pun tertidur. Aku pergi ke sekolah masih ada rasa takut karena suasana kuburan tadi malam. Pulang sekolah, Dion menjemputku di depan gerbang. Aku tarik dia dan ngomong di warung terdekat. Mau apa lagi sekarang? Aku masih takut nih gara-gara kejadian kemarin. Bi, kemarin ritualku lancar. Hari ini aku mau pergi ke rumah Pak Deku yang nyaranin ikut ritual kayak gini. Di mana rumahnya? Aku perlu izin lagi nih, kataku. Di daerah kuburan kemarin. Halah cuk, di situ lagi toh. Enggak, ini di rumah deket daerah. Oke, aku cuma nemenin ya. Tapi sebelumnya sepedamu dititipin di sekolah aja. Akhirnya setelah aku menaruh sepedaku di sekolah, aku berangkat lagi dengan Dion ke rumah Pak D-nya. Rumahnya besar, tapi ketika aku masuk ke pekarangan rumahnya, ada seseorang yang mengintipku dari kamar. Entah itu cewek apa cowok, aku kurang tahu. Langsung bulu kuduku merinding setelah aku menatap balik dia. Sampai di pintu, Pak D-nya muncul. Si Dion langsung sungkem dan berucap sesuatu dengan Pak D-nya. Aku hanya salam. Pak D-nya menyuruh masuk dan sudah mempersiapkan makanan di ruang tamu. Persis apa yang dilakukan si Siti. Pak D tidak banyak berbicara denganku dan hanya fokus kepada si Dion. Aku pun cuek. Yang penting aku dapat makan. Pas lagi enak-enaknya makan, tiba-tiba Dion meninggalkanku pergi keluar. Sebut saja namanya Pak D itu Pak D Diono. Setelah aku ditinggal pergi waktu makan, si Dion ini teriak kepadaku, Bi, kalau ada apa-apa panggil Mbok Gembong aja, itu lagi bersihin kamar. Ya, jawabku. Jam 4:30 aku selesai makan dan cuci piring, merapikan makanan, dan aku lupa sholat asar. Aku langsung refleks manggil Mbok di sana. Mbok, Mbok, Mbok di mana? Aku mau sholat ini Mbok, mau nanya wudhu dan sajadah di mana? Aku mencium bau melati lagi, dan kali ini bercampur bau darah. Baunya nyengat banget dan aku hampir saja mengeluarkan isi makananku tadi. Tiba-tiba Mbok Gembong datang. Rambutnya sudah mulai beruban, namun diikat rapi dengan sanggul. Akhirnya aku meminta tempat wudhu dan sajadah buat sholat. Ketika Mbok Gembong mengarahkan toilet buat wudhu, ada satu keanehan terjadi. Air itu selalu berwarna merah dan bau. Aku coba tutup dan buka beberapa kali air keran itu, tapi tetap tidak berubah. Airnya tetap berwarna merah dan bau. Akhirnya aku berdoa kepada Allah untuk memberi perlindungan dan naungan di rumah ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Aku buka lagi keran itu. Alhamdulillah, airnya jernih lagi. Akhirnya aku ambil wudhu. Aku masuk ke kamar untuk sholat. Namun hawanya hening sekali. Bukan bikin tenang, malah justru mencekam. Tapi tak apalah, yang penting sholat dulu. Mungkin ini godaan sholat dari Allah. Aku gelar sajadah dengan kamar yang tidak ada lampunya. Aku berniat sholat asar. Rokaat pertama, rokaat kedua, rokaat ketiga aman. Pas rokaat yang keempat, ketika aku ruku, aku melihat sosok bayangan hitam di belakangku, berdiri di depan pintu. Tak kuhiraukan, mungkin itu Pak Diono. Aku melanjutkan lagi sampai sujud pertama. Dia tetap berdiri di situ. Ketika aku sujud yang kedua, bayangan itu menghilang. Jujur, aku lega sekali untuk cepat-cepat selesai sholat di kamar itu. Tapi ketika aku baru menengok ke kanan untuk salam, tiba-tiba ada pocong yang berdiri di dekatku sholat. Aku langsung loncat dan berlari keluar kamar. Tak memperdulikan apa yang dilakukan Dion dengan pamannya di kamarnya. Yang jelas, bau menyan, melati, dan bau darah campur jadi satu. Aku berdiri di dekat motornya si Dion. Tak henti-hentinya aku beristighfar, baca Yasin sedikit dan 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Keringat membasahi badanku kali ini. Aku tidak suka pocong, demi apapun aku tidak suka. Aku tunggu hingga menjelang maghrib. Akhirnya Dion muncul dengan sebuah pisau dagang, suntik, dan samurai yang sangat tajam dan meminta tolong ke aku untuk membawanya. Buat apa ini barang? Pikirku. Sambil basa-basi gak jelas, aku langsung pamit dan menarik Dion untuk segera pulang. Dan akhirnya kita pulang tanpa aku ceritakan apa yang aku alami tadi. Setelah pulang dari rumah Pak Dion, aku langsung minta ke sekolah untuk mengambil sepedaku. Dan akhirnya berucap ke Dion, "Dion, aku gak nyaman seperti ini terus. Aku berhenti dan gak mau nemenin kamu. Udah cukup hidupku gak tenang karena makhluk di luar sana. Please, ngertiin aku," kataku. Oke Bi, besok langsung ke rumah aja. Aku mau ngelakuin ritual inti persembahan." "Hah? Ritual inti persembahan?" Mungkin hanya ayam kemarin yang dipotong untuk dipersembahkan besok. Jadi ya oke lah, pikirku. Tapi nyatanya tidak. Mengingat hari ini aku seperti tidak bisa menjadi manusia yang bermanfaat dan menyelamatkan. Rabu pagi aku berangkat. Kali ini rantai sepedaku sering copot. Ada 5 kali copot dan tanganku penuh dengan oli rantai. Ada yang gak beres ini nanti malam. Sholat duha, aku gak tenang. Sholat duhur, aku gak tenang. Sholat asar, aku juga gak tenang. Astagfirullah, ini ada apa ya? Kok aku ngerasa gak tenang? Sampai di rumah Dion tidak seperti biasanya. Dion dan si Siti ada di depan rumah dan berbicara serius. Si Siti hanya bisa mengangguk atau menggeleng ketika Dion bicara dengannya. Aku pun langsung parkir di dekat masjid situ dan menggemboknya. Ketika aku datang, mereka berhenti berbincang dan menoleh kepadaku dengan senyum manisnya. Dion berbicara kepadaku, "Bi, ini ritual persembahan. Aku mau ritual dulu dengan si Siti di ruangan itu. Kamu nunggu di ruang tamu ya, Siti udah masakin enak." Sambil senyum pucat, dia mengakhiri percakapan tanpa memberikan kesempatanku untuk berbicara. Siti melewatiku dengan raut lesu di mukanya. Mendung aku melihat di wajahnya. Ada apa ini? Kupikir si Siti mau diapain. Setelah Siti masuk, Dion mengambil ayam cemani lagi yang masih satu untuk ritual. Aku mikirnya pakai ayam itu. Tiba-tiba si Dion keluar kamar dengan keringat yang banyak. Dia menyetel lagu dangdut pantura yang agak kencang di rumah ini. Sewaktu aku makan, tiba-tiba listrik mati. Aku berhenti melihat sekitar rumah ini
dan jaga-jaga untuk sesuatu yang tidak aku inginkan. Tapi itu terjadi. Cekrek, suara pintu terkunci. Suara gelas yang sedang dimainkan dengan sendok berbunyi lagi. Ting, ting, ting. Aku mulai membaca surat Al-Baqarah dan ayat kursi untuk menenangkan. Tapi ketika aku ingin melihat kondisi di luar sana dan ketika aku mengintip di jendela, ada sesosok makhluk berdiri di depan jendela dan membuatku kaget, meloncat secara refleks dan tidak sengaja menjatuhkan lukisan dan sebuah keris. Apes. Aku langsung tutup gorden jendela itu dan meneriakkan nama Dion dan Siti kalau di luar sana ada setan. Tapi yang ku dengar gak ada. Dion, Siti, cepat keluar, aku takut ini. Lukisan yang satunya lagi jatuh secara tiba-tiba. Aku berlari ke arah pintu, namun terkunci. Aku gedor-gedor itu pintu untuk keluar, tapi nihil. Aku mengintip di lubang kunci. Ada sesuatu yang mengganjalnya. Ketika aku balik badan, ada sesosok nenek tua yang ingin menghampiriku berjalan tersiok-siok. Aku terus berteriak, memanggil nama Dion dan Siti sambil menggedor pintu. Namun nenek itu makin mendekat. Matanya kemana itu nenek? Dia tersenyum melihatku. Sambil terseok, dia menghampiriku. Dion, Siti, keluar. Keluar sekarang, aku takut banyak yang ganggu. Dion, cepat keluar. Nenek itu hampir mendekatiku. Aku pasrah, aku hanya bisa diam dan pasrah sekali waktu itu. Tapi setelah ada suara cetak, suara samurai memotong sesuatu. Mereka semua menghilang. Tiba-tiba hening. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Aku langsung lari membuka pintu dan mengambil sepeda di masjid. Aku lemas banget. Aku tidak peduli apa yang dikerjakan Dion sama Siti di situ. Aku lemas. Aku syok. Sampai rumah, aku langsung mencuci kaki dan muka dan langsung ke kamar. Menggigil tiba-tiba, aku ketakutan, aku bingung. Tiba-tiba ada yang masuk di kamarku. Mbahku menengok keadaan diriku dan langsung membuatkan teh hangat dan jamu untukku. Kalau tidak salah, itu jamu namanya sawan. Ditumbuk dengan halus dan diberikan ke dahiku. Almarhum mbahku sayang sekali denganku dan tidur di sampingku. Beliau menenangkanku. Tapi di dalam tidurku, aku bermimpi buruk. Aku lupa mimpi apa, tapi tiba-tiba bangun, aku jadi berkeringat banyak di samping mbahku yang masih tertidur. Di sekolah, aku bingung mau ke rumah Dion lagi atau enggak. Aku trauma dan takut ke sana lagi. Tapi ada sesuatu hal yang menyebabkan aku harus ke sana. Aku akhirnya membulatkan tekad untuk ke sana. Ketika aku sampai ke sana, pintunya tertutup namun tidak terkunci. Aku tiba-tiba kepikiran ke rumah Pak RT sekitar situ untuk menemaniku. Namanya Pak Rahmat. Singkat cerita, aku menjelaskan apa yang terjadi selama ini dan aku takut ada sesuatu yang terjadi dengan kontrakan itu. Aku meminta Pak RT untuk merahasiakannya. Pak RT setuju, katanya ini juga termasuk aib di lingkungan RT. Jadi Pak Rahmat siap menutup mulutnya untuk kejadian ini. Dan ketika sampai ke depan rumah, kita masuk. Setelah dibuka, bau amis menyebar. Bau melati tercium samar-samar. Jeder, suara pintu tertutup. Kita lari ke arah kamar yang dibuat ritual persembahan, namun terkunci. Aku pegangan pinggang Pak RT karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya pintu kita dobrak. Pas ketika kami buka, si Siti sedang duduk di kursi dan di belakangnya ada sesosok yang tinggi sekali, seperti bapak-bapak yang memakai pakaian keraton. Namun wajahnya, banyak belatung dengan mata yang hampir keluar.
Pak Rahmat melempar batu yang sudah dibaca-baca tadi sebelum ke rumah ini. Si Siti terduduk lemas, kupingnya hilang satu. Pergelangan tangannya putus, dipotong secara paksa oleh benda yang kurang tajam. Namun dia masih hidup. Pak Rahmat cek keadaan si Siti. Dia masih hidup. Pergelangannya diikat dengan sebuah sabuk yang kencang. Kupingnya hanya ditutup oleh kain kasa dan lakban. Miris sekali. Ketika aku ingin keluar dan mencari Dion, dia tepat di depan ruangan itu. Dion di depan ruangan itu dan masih memegang samurai. Mukanya penuh darah dan hidungnya hampir tidak terbentuk. Aku dan Pak Rahmat bingung dalam keadaan seperti ini. Namun akhirnya sorot mata Dion mulai lelah dan akhirnya jatuh di depan ruang sana. Pak Rahmat bergegas menyingkirkan samurainya. Aku gak bisa bayangin si Siti ini. Udah gak bisa ngomong atau gagu, namun diperlakukan begini sama kakaknya. Aku beri minum si Dion, dan Pak Rahmat memberikan pertolongan pertama dengan menutup lukanya si Siti, apalagi pergelangannya. Akhirnya Dion cerita semua di kesempatan ini. Bi, maafin aku. Siti, maafkan masmu ini, sambil nangis. Pak RT, maaf mengganggu lingkunganmu. Aku hanya ingin perusahaan bapakku yang dulu bisa bangkit lagi. Bisa aku kelola kembali. Dengan membahagiakan adikku. Tapi aku salah. Bi, sebelum aku menghubungi dirimu, aku disuruh Pak Deono untuk melakukan apa yang bisa kita sebut pesugihan demi kelancaran dan hasil yang instan. Aku salah, aku musyrik. Aku ikutin semua proses itu dari hari Senin hingga Rabu kemarin. Kenapa gak bisa seminggu? Karena aku gagal dalam ritual persembahan. Kamu ingat hari Senin aku memotong sebagian ayam cemani itu? Itu berguna buat langkah pertamaku melakukan pesugihan. Kamu ingat waktu kita ke kuburan dan aku mengambil kayu ke kuburan orang tuaku? Itu langkah kedua. Itu aku ambil dan kupotong dan kutaruh di lemari biar lancar usahanya. Maafkan aku, Bian. Maafin aku. Mintalah ampun kepada Allah sebelum ajal menjemput, kataku. Bi, ingat waktu itu ketika aku meminta untuk diantarkan ke rumah Pak Dediono, aku melakukan ritual pemanggilan makhluk halus untuk kekebalan dan penjagaan diri. Tapi makhluk itu ingin darah dari adik kandungku. Aku gak tega, tapi ini demi kelancaran usahaku, dia ingin nyawa adikku. Akhirnya, aku meminjam sebuah alat suntik dan obat untuk menghilangkan rasa sakit dan samurai untuk menebas adikku si Siti. Siti menangis di kursi tersebut. Kamu tahu gak, Rabu sore, aku setel dangdut yang sangat kencang untuk apa? Karena untuk menyamarkan suara tebasan samurai itu. Astagfirullah, gila ya, demi duit bisa segitunya ngorbanin adiknya. Tapi Bi, aku gak tega, aku gak pengen adikku mati. Makanya aku suntik tangannya agar mati rasa. Kan makhluk itu suka darahnya. Aku tebas terlebih dahulu telinganya untuk memenuhi tubuhnya dengan darah si Siti sendiri. Lalu, ketika ingin menebas tangannya, aku berdoa dengan mantra yang dibuat Pak D. Dan setelah disuntik, aku tebas tangannya. Aku ikat tangannya dengan sabukku agar tidak ada pendarahan yang banyak. Maafin aku, Bi. Pak Rahmat sudah hampir ingin menebas kepala Dion, namun si Siti melarang. Tapi Bi, mereka gak mau sekedar darah. Dia mau nyawanya. Tapi aku gak mau, aku sudah tega dengan Siti. Akhirnya malam tadi, aku diganggu makhluk yang sangat banyak dan hampir membunuh Siti dengan perantaraku. Namun ruangan tersebut aku kunci dan aku keluar ruangan dan diganggu terus-menerus hingga subuh. Maafin aku Siti, maafin aku Bian, maafkan aku Pak Rahmat. Pak Rahmat, habis ini saya dijemput Pak Dediono. Tidak usah pikirkan saya. Tolong selamatkan Siti dan tolong dibawa ke rumah sakit di sana. Kamu mau kemana dengan Pak Demu, Dion?
Aku mau pergi jauh meninggalkan semua ini. Maafin ngerepotin kamu, Bi. Makasih sudah jagain Siti. Tiba-tiba ada mobil yang parkir di depan dan ternyata itu Pak Dediono yang terlihat biasa karena kejadian ini. Dia membopong si Dion dan melihat sekilas keadaan Siti. Dia tersenyum kecut, lalu pergi meninggalkan kita bertiga dengan rumah yang penuh dengan darah. Pak Rahmat bergegas mengambil mobil dan melihat keadaan sekitar. Ketika semua aman, Siti diangkut ke RSUD. Si Siti diobati dan dirawat selama sebulan di RSUD. Waktu itu dengan bahasa isyarat, dia punya BPJS dan alhamdulillah masih bisa dipakai. Kontrakannya, aku dan Pak Rahmat yang bersihin. Barang-barang jimat dan sebagainya dibakar di tempat yang jauh dan abunya disebar ke Laut Jepara. Siti akhirnya dijemput dengan bude dan sepupunya yang dari pihak ibu. Sedangkan Pak Diono itu dari pihak bapak. Bude dan sepupunya mau pergi ke Makassar untuk merawat si Siti ini agar pulih dan mendapatkan tangan baru untuk dilatih, walaupun itu buatan. Dion entah gimana kabarnya, entah mati, entah sekarang masih hidup. Yang jelas Bude dan sepupu itu berjanji akan melindungi Siti dan membawa ke tempat yang jauh. Sebelum dijemput, dia berterima kasih kepada Pak Rahmat sambil menunjukkan senyum yang manis. Setelah Pak Rahmat, dia menghampiriku, dia menatapku dengan rasa terima kasih.